kita itu dalam pembelajaran itu tidak selalu membimbing anak, tetapi kita memperbanyak membombong anak. Kira-kira anak ini dia punya bakat apa? Ayo kita bombong terus. Jadi ketika anak itu dibombong, dia akan semakin kreatif. Iya, kreatifnya akan muncul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat obrolan Gayem KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Jumpa lagi dalam obrolan Gayem KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang guru dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rembang yang juga menyabet beberapa prestasi dan diundang dengan undangan ke Istana Negara beberapa kali. Nah, siapa lagi beliau kalau bukan Ibu Siti Mas'udah SPDI MPD. Mari kita ngobrol langsung bersama beliau. Assalamualaikum Bu Mas'udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Ibu, mungkin boleh perkenalkan profil Ibu sedikit kepada para sahabat obrolan Gayem. Oke, terima kasih. Nama saya Siti Mas'udah. Saya sehari-hari bekerja di Min 1 Rembang dan keseharian saya adalah seorang guru di Min 1 Rembang. Baik, terima kasih. Baik Ibu, mungkin Ibu ada sebuah obrolan menarik nih tentang kurikulum. Nah, sebelumnya ada sebuah kurikulum yang dikeluhkan oleh para orang tua siswa karena memang mereka merasa kesulitan untuk mempelajari anak ketika di rumah gitu. Kemudian ternyata muncul kurikulum baru. Kurikulum apa sih Bu itu sebenarnya? Oke, ya. Terima kasih. Jadi begini ya, kurikulum sebelumnya itu adalah kurikulum 13. Nah, karena mungkin pemerintah juga mempertimbangkan hal-hal yang lain sehingga saat ini kurikulum dalam pendidikan diganti lagi dengan kurikulum merdeka. Sepertinya banyak yang belum begitu paham dengan kurikulum merdeka gitu ya. Padahal kurikulum merdeka ini sebenarnya kurikulum yang jauh lebih bagus dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi lebih bagusnya ini lebih kepada apanya Bu? Oke. Jadi begini, dari program-program tersebut itu sudah beberapa perbaikan-perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Seperti dahulu ketika kurikulum 13 itu belum ada yang namanya proyek. Nah, untuk kurikulum merdeka ini itu di dalamnya ada sebuah proyek yang harus dilaksanakan oleh siswa. Kemudian ada lagi perbedaan yang sangat signifikan yaitu bahwa kurikulum yang dulu itu materinya masih lumayan banyak sehingga kita sering mengejar materi. Gitu. Tetapi untuk kurikulum saat ini, kurikulum merdeka, itu materinya sedikit, cuman kita harus menguak yang sangat dalam. Gitu. Jadi seperti halnya misalnya ada materi tentang wudhu gitu ya. Itu tidak hanya anak-anak mengenal wudhu, mengenal lafal wudhu, tetapi bagaimana anak-anak ini belajar sepanjang hayat gitu ya. Dia diajarkan bagaimana tata cara yang benar, diajarkan praktek yang benar gitu. Dan untuk melakukan hal ini semua itu di dalamnya ada sebuah asesmen. Jadi antara asesmen dengan pembelajaran ini tidak boleh dipisahkan. Inilah hal yang penting kita ketahui dalam kurikulum merdeka seperti itu. Baik. Nah, tadi sempat dikatakan Bu ya, ada yang namanya proyek. Ya. Nah, proyek sendiri itu apa sih maksudnya dari dalam kurikulum merdeka ini? Jadi gini, proyek dalam kurikulum ini itu anak-anak memiliki hasil atau memiliki suatu produk yang nanti akan dipamerkan kepada halayak rame. Ini loh, kegiatan pembelajaran saya itu tidak hanya suatu pelajaran, tetapi sesuatu yang menghasilkan ketika nanti saya suatu saat bermasyarakat itu bisa mempersiapkan diri untuk melakukan mungkin untuk menciptakan produk-produk
yang sudah saya dalami bersama guru dalam pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya materi, dan materi, tetapi di situ ada suatu proyek yang dihasilkan untuk mempersiapkan mempersiapkan kehidupan yang lanjut gitu, selanjutnya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu terkenal dengan pembelajaran sepanjang hayat. Seperti itu. Jadi produk ini sebenarnya adalah produk real, nyata gitu ya Bu? Iya, Bukan betul. hanya sebatas hasil karya yang katakanlah hanya untuk dipajang, bukan ya? Oh, bukan. Bisa juga seperti itu, bisa juga produk real. Maksudnya gini, misalnya anak-anak kecil itu bisanya mewarnai atau apa, kemudian membuat topeng, itu ya memang dipajang mungkin ada yang minat diperjualbelikan boleh. Terus misalnya ini kalau dalam pembelajaran Min 1 Rembang itu kalau sudah di kelas 4 itu kan dikategorikan jadi 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas sainsnya sains terapan. Kemudian ada yang namanya kelas senior, seni dan olahraga. Kemudian ada lagi IMC gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka juga. Jadi kita itu dalam pembelajaran itu tidak selalu membimbing anak, tetapi kita memperbanyak membombong anak. Kira-kira anak ini dia punya bakat apa? Ayo kita bombong terus. Jadi ketika anak itu dibombong, dia akan semakin kreatif. Iya, kreatifnya akan muncul. Jadi anak-anak yang suka bolang itu dimasukkan ke kelas sains gitu. Jadi contoh ini ya, anak-anak mungkin diajak untuk membuat suatu minuman, gitu kan. Nah, itu contohnya minuman apa itu kunyit sama asam itu kan. Nah, itu suatu produk kan, itu produk untuk Min 1 Rembang suatu saat ketika ada pertemuan wali siswa itu bisa dipromosikan ini loh produk siswa Min 1 Rembang dan siapa yang mau untuk mengkonsumsi silahkan membeli sehingga ada masukan juga buat Min 1 Rembang seperti itu. Begitu. Jadi mungkin lebih ke skillnya yang lebih dieksplor ya Bu ya? Itu pembelajaran sepanjang hayat intinya itu. Iya. Kemudian ini Bu, dari kurikulum yang dulu K13 dan juga sekarang kurikulum Merdeka, tentu ada kelebihannya ya, masing-masing punya kelebihan. Iya, Nah pasti. mungkin kalau dari menurut Ibu, apa sih kelebihan kurikulum K13 yang kemarin dan mungkin yang saat ini juga punya kelebihan? Iya, banyak sekali. Jadi dalam kurikulum 13 itu kemarin mata pelajaran diintegrasikan kan, dijadikan satu. Mungkin ada beberapa orang tua yang bingung ini bagaimana cara mengajarnya. Tetapi saya yakin bahwa pemerintah itu membuat suatu kurikulum pastilah memiliki kelebihan dan tentu juga pasti ada kekurangannya. Makanya disempurnakan menjadi kurikulum Merdeka ini, di mana pemerintah itu ingin itu tadi anak ini inginnya kemana? Ayo kita dorong, kita bombong terus sehingga kreativitasnya itu muncul seperti itu. Jika dia inginnya menjadi penulis atau mungkin menjadi atletik, nah itu dah itu terbukti kemarin ketika kelas saya kemarin ada gelora aksi itu yang olahraga itu 50% itu dari kelas senior seni dan olahraga seperti itu. Jadi anak-anak selalu dibombong, ayo kamu bisanya apa? Iya bagus itu gitu seperti itu. Jadi ya, seperti itu. Jadi kita memperbanyak bombongan daripada membimbing seperti itu. Baik. Bimbing dan bombong Iya, kata kuncinya. Ya, kemudian ini Bu, karena anak didik sekarang itu karena memang zaman juga dan juga kecanggihan teknologi, tentu cara berpikir mereka juga lebih maju daripada saya mungkin dulu ya. Iya, betul. Tentu bagi guru ada dong kayak katakanlah apa sih yang membuat kendala gitu loh, kendala guru saat ini dengan mengimplementasikan kurikulum IKM tadi, ada Bu? Oh gitu, oke. Untuk itu tetap ada ya, beberapa guru mungkin kalau guru mungkin rumahnya pelosok yang jangkauan WiFi-nya sulit, mungkin ketika ingin mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring tentang IKM ini pastinya kesulitan. Tapi kalau untuk
Min satu Rembang khususnya gitu ya, karena di madrasah sudah disediakan wifi dan lain sebagainya, maka ketika ada pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka itu ya tetap welcome, ayo kita bareng-bareng seperti itu. Kalau kendalanya tersendiri mungkin terasa berat nggak sih Bu, ketika kita sebagai guru misalnya, aduh ada kurikulum baru nih, baru juga mapan ke kurikulum yang lama misalnya ya, ada Bu kendala itu? Iya, pasti ada. Itu kan awalnya seperti itu. Makanya ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta, kan gitu. Kakaknya kenali dulu Iya. kurikulumnya gitu ya Nah, Bu ya. saya yakin bahwa kurikulum Merdeka ini kurikulum yang lebih baik dan lebih maju dan untuk penyempurnaan kurikulum-kurikulum sebelumnya Iya. seperti itu. Tentunya dari berbagai pertimbangan Iya, ya Bu iya ya. betul. Nah kemudian begini Bu, apa namanya kan kalau kita bicara tentang kurikulum karena tentu kurikulum itu ubah sesuai dengan perkembangan zaman ya karena memang tentu dipertimbangkan beberapa aspek. Nah, kurikulum merdeka ini lebih mengedepankan skill ya tadi dibilangnya itu. Eh, jadi apakah bisa dikatakan seperti ini? Jika memang yang dikembangkan itu skill, apakah kemudian pengetahuannya terbelakang atau bagaimana? Oke, jadi gini, dalam kurikulum Merdeka itu kan diberi kebebasan kepada guru bagaimana nanti dia akan mengajar, modelnya pakai apa, metodenya apa. Itu semuanya bebas, tapi dengan satu acuan. Di situ ada aturan bahwa pembelajaran itu harus menggunakan acuan capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 itu KIKD, kalau Ya, dalam kurikulum Merdeka namanya CP, CP. capaian pembelajaran. Nah, itu yang harus dipegang oleh seorang guru. Ketika CP-nya itu sudah terlampaui, maka dikembangkan kemana-mana boleh. Jadi intinya kurikulum Merdeka itu materi sedikit, tetapi harus dikuak sedalam-dalamnya sampai habis seperti itu. Seluas-luasnya juga ya. Seluas-luasnya. Ya, makanya di dalam kurikulum Merdeka itu materinya hanya sedikit. Cuman kan nanti harus dikupas tuntas sampai dalam. Jangan sampai anak ini ketika mendapatkan pembelajaran sepanjang hayat hanya separuh-separuh gitu. Contoh lagi seperti tadi kan wudhu gitu ya. Ketika hanya dikenalkan wudhu itu sesuatu yang dilakukan sebelum sholat dengan cara seperti ini seperti ini. Tetapi anak-anak eh, tidak melakukan praktek dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya suatu saat dia menjadi orang dewasa atau orang tua gitu ya, yang mungkin dia pekerjaannya harus berkosmetik gitu ya. Iya. Dia kan tidak tahu bagaimana tata aturan wudhu yang benar dan lain sebagainya. Dia hanya mengusap-ngusap gini kan, taunya ya udah kita mengusap air ke muka gitu ya. Padahal tidak taunya di situ masih banyak ilmu yang harus ditelaah Dalami. lagi, harus didalami seperti itu. Makanya kembali lagi itu. Pembelajaran sepanjang hayat harus diterapkan. Dengan cara apa? Dengan asesmen. Pertama, anak ditanya, misalnya pelajaran wudhu tadi. Coba siapa yang sudah pernah melakukan wudhu? Siapa yang belum pernah melakukan wudhu? Anak-anak ini dikelompokkan. Itu namanya asesmen diagnostik. Dalam kurikulum Merdeka itu harus ada asesmen diagnostik. Di mana asesmen itu gunanya untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Jadi jangan pernah mengajarkan sesuatu sama rata kepada semua siswa. Nah, ketika anak-anak sudah dikelompokkan, anak-anak yang sudah pernah melakukan wudhu dengan anak-anak yang belum, anak-anak yang sudah melakukan wudhu disuruh praktek apakah dia benar atau tidak, sedangkan yang belum disuruh mengamati yang sedang melakukan wudhu. Semuanya dinilai di asesmen. Jadi benar-benar digiring untuk pendidikan tersebut. Seperti itu. Sangat keren sekali ini ya, pencetus kurikulum merdeka luar biasa. Baik Bu, selain menjadi guru di MIN, Ibu Mas Uda ini ikut kegiatan keguruan lain di luar sekolah atau bahkan di luar kota? Ya, alhamdulillah memang saya itu jadi guru itu merasa bahwa diri saya itu belum pernah sempurna dan masih selalu belum pandai dan sehingga saya harus selalu belajar dan belajar. Jadi ketika saya
mengikuti kegiatan, saya jadi fasilitator daerah, jadi instruktur nasional di AKMI, itu bukan karena saya pandai, tetapi karena saya ingin tolabul ilmi. Jadi ketika saya nanti bergabung dengan orang-orang yang pandai, saya akan belajar di situ. Jadi jangan salah paham di sini. Oh, ini untuk orang-orang yang pandai, bukan, justru orang-orang yang ingin menjadi pandai untuk tolabul ilmi, jadi seperti itu. Dan nyatanya ketika saya lolos daftar seperti itu, justru saya mendapatkan ilmu-ilmu lain yang lebih berarti buat saya dari teman-teman yang sudah pinter-pinter tentunya. Selain di Kabupaten Rembang sendiri, Bu, pernah ditugaskan ke luar pulau? Ya, saat ini pernah, cuman masih dalam jangkauan daring lewat Zoom, itu kemana-mana, sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah pernah berbicara dengan mereka. Tapi kalau berkunjung langsung belum pernah, dan hal itu pengalaman itu saya lakukan karena memang tugas dari Kementerian Agama, yaitu untuk jadi instruktur AKMI seperti itu. Sekali Ibu ini, luar biasa. Kemudian ini Bu, adakah rencana dari Minsedan sendiri untuk menuju sekolah adiwiyata? Oh, ya, terima kasih. Untuk tahun 2023-2024 ini, Ya. Min 1 Rembang sudah menjadi peserta Madrasah Adiwiyata. Hebat Ya, sekali. alhamdulillah, doakan semoga sukses sehingga bisa lolos di kabupaten dan akan Amin. berlanjut Semoga, ke provinsi. semoga Seperti lolos itu. dan menjadi madrasah terbaik di Kabupaten Rembang. Alhamdulillah. Kemudian untuk persiapannya sendiri Bu, sejauh mana untuk menjadi sekolah adiwiyata tersebut? Oke, untuk adiwiyata ini ya bisa gampang-gampang mudah gitu ya, Iya. atau sulit-sulit gampang. Tentunya seperti itu karena gini, memang program adiwiyata ini sangat membutuhkan apa ya, perhatian khusus ini, karena anak-anak yang dulu biasanya membuang sampah, kadang yang peduli dia buang di tempat sampah, kadang ada yang tidak, masih berserakan. Tetapi dengan program ini itu sangat mendukung karena apa, di sini anak-anak harus membiasakan untuk selalu membuang sampah di tempat sampah, dan tidak hanya itu, dia harus bisa membedakan mana sampah kering, mana sampah basah, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang tidak bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa dijadikan kompos, mana sampah yang tidak. Jadi semua nanti akan menjadi suatu barang yang bermanfaat seperti itu. Kemudian anak-anak juga diajari bagaimana kita untuk cinta lingkungan dan cinta tanaman. Jadi saat ini Min 1 Rembang sangat ya bisa dikatakan Min 1 Rembang sudah bagus dalam pembibitan, penanaman, juga pemeliharaan tanaman seperti itu. Ada greenhouse? Ya, ada juga tentunya. Karena itu memang salah satu itu ya tujuan ke adiwiyata gitu. Apa saja Bu produknya yang dalam greenhouse itu? Mungkin ada tanaman unggulan misalnya hasil rekayasa genetika mungkin, atau selama ini masih yang sederhana dulu karena mungkin masih anak-anak gitu? Iya. Kalau di Min 1 Rembang itu paling kebanyakan sayuran, karena di situ di Min 1 Rembang juga ada kelincinya kan gitu. Jadi nanti bagaimana tanaman itu juga dimanfaatkan di situ gitu. Jadi bisa cari pakannya kelinci ini pakai itu tanaman. Kemudian kelinci ini juga dimanfaatkan dari air kencing kelinci ini dikumpulkan, dipakai itu pupuk itu tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu. Kemudian kemarin itu Min 1 Rembang itu memiliki minuman khas gitu ya, itu dari serai, karena di Min 1 Rembang banyak tanaman serai juga, ya. Jadi kita membuat itu tanaman serai itu dicampur dengan jahe, gula Jawa itu kemudian dicampur lagi dengan tanaman mint itu kan, karena Min 1 Rembang itu. Jadi seperti itu. Kemudian tadi barusan saja praktek untuk membuat
sesuatu yang mungkin di sini belum berharga menjadi berharga. Apa itu, Bu? Tahu nggak? Kepo dong. Keripik debok. Gedebok. Ya, gedebok yang di sini kan nggak pernah kan Iya, itu iya. dimanfaatkan, paling-paling habis Dibuang. itu Habis ditumbangkan ya sudah biar kering kan gitu. Heeh. Enggak, itu pelapahnya itu dibuat keripik, rasanya enak sekali. Tadi Oh, iya, sudah. Bu. Kalau mau silahkan kunjungi ke Min. Oke, besok ke Menkes ini. Oke. Oke, Bu, selanjutnya begini, Bu. Dari sekian kalangan masyarakat ini, Bu, masih ada yang menganggap bahwasanya madrasah itu mungkin bagi mereka kurang mantap untuk pendidikan anaknya. Nah, dari Ibu selaku pengajar di madrasah, apa sih tips atau mungkin dorongan kepada masyarakat supaya eh, menyekolahkan anaknya di madrasah? Oke, ya. Eh, Misalkan saya sebagai wali dari siswa itu, pasti tentunya saya tetap menyekolahkan di madrasah karena madrasah dimanapun berada, saya yakin produk dari madrasah itu sangat meyakinkan. Apalagi dalam Kementerian Agama itu kan ada program Mumtazah itu kan. Apa itu, Bu, Mumtazah? Mumtazah itu kan bahwa anak ketika lulus dari madrasah itu di MI ini ya, itu Iya. hafal juz amma gitu. Jadi iya, pembelajaran sepanjang hayat ini sudah berjalan sebenarnya sebelum ada kurikulum merdeka di Kabupaten Rembang ini. Hebat Jadi sekali iya, ya. jadi jangan khawatir. Jadi ketika anak-anak kita disekolahkan di madrasah gitu ya, itu insya Allah akan terdidik baik itu di agamanya maupun itu di ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Apalagi ini notabene juga madrasah dan kenyataannya ketika anak-anak itu lulus dari madrasah itu dia sudah hafal juz 30 gitu. Jadi ketika suatu saat mungkin ditunjuk sebagai imam masjid gitu ya, pasti insya Allah siap lah karena lulusan Hebat madrasah sekali, gitu. luar Iya, biasa. karena hal ini tidak hanya sekedar omongan saja, ini sudah terbukti di tes di Kementerian Agama tahun ajaran terakhir. Itu nanti beberapa siswa dari madrasah itu akan menghafalkan juz 30 itu secara bersama-sama dan kemudian ada perwakilan mungkin dengan tunjukan dan dia langsung menghafal seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bayangan kita ketika anak-anak tiba-tiba mengimami bapak ibunya di rumah karena sudah hafal juz amma, luar biasa. Hebat sekali. Baik, sahabat obrolan Gayam KUA Kecamatan Sedan. Demikian ngobrol bareng bersama Ibu Siti Mas'udah, SPDI MPD. Saya host bersama kru obrolan Gayam mohon undur diri. Mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.